Halo, Elon Musk telah mengubah perusahaan publik, bernilai hingga 44 miliar dolar, menjadi pribadi. Dan ini juga merupakan salah satu akuisisi perusahaan terbesar dalam sejarah. Jadi mengapa Elon Musk membeli Twitter dan bagaimana masa depan Twitter? Mari kita cari tahu bersama. Anda mungkin tidak tahu bahwa Elon Musk memiliki kepribadian yang cukup lugas. Dan terkadang dia terlihat sedikit boros, dan dengan kepribadian seperti itu, tidak ada yang akan merasa aneh bahwa dia begitu pro-demokrasi dan kebebasan berbicara. Pada 24 Maret, Elon Musk menulis tweet untuk bertanya kepada para pengikutnya tentang pandangan mereka tentang kebebasan berbicara. Dan seperti yang Anda ketahui, Twitter saat itu mengunci akun Trump sejak pemilihan. Dan ini membuat Musk merasa bahwa Twitter tidak terlalu menghargai kebebasan berbicara. Elon Musk memberitahu CEO Twitter Parag Agrawal dan Dewan Direksi Twitter bahwa Twitter perlu diubah atau Elon Musk akan membuat platform untuk bersaing dengan Twitter. Tapi siapa Elon Musk yang berhak meminta seluruh direksi Twitter untuk mematuhinya? Ternyata, orang kemudian mengetahui bahwa Elon Musk memegang hingga 9,2% saham Twitter. Saat ini, beliau adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini, lebih besar dari anggota direksi. Segera setelah itu, Elon Musk diundang untuk duduk di Dewan Direksi. Namun, dia kemudian menulis postingan yang mengatakan, apakah Twitter sedang sekarat? Segera, CEO Twitter segera mengirim pesan kepada Musk dengan konten, apa yang kamu lakukan? Sebagai pemilik saham terbesar di perusahaan, tetapi memposting berita menentang perusahaannya. Tahukah Anda, Elon Musk adalah orang yang sangat berpengaruh. Harga Bitcoin naik atau turun, Elon Musk bisa mengintervensi. Bahkan ketika diumumkan bahwa Musk memegang 9,2% saham Twitter, saham perusahaan itu langsung naik 25%. Jadi, satu baris, Twitter sedang sekarat, juga dapat menjatuhkan perusahaan ini. Dan kemudian, pesan teks yang dikirim ke pengadilan dalam gugatan selanjutnya menunjukkan bahwa percakapan antara Musk dan Parag tidak lucu. Musk mengatakan bahwa mengubah Twitter dengan mengobrol dengan Parag tidak berhasil. Dan Musk tidak ingin berada di dewan lagi. Diskusi dengan dewan sangat memakan waktu. Musk ingin membeli Twitter dan menjadikannya miliknya, untuk melakukan apapun yang diinginkannya, jadi dia tidak perlu berbicara dengan siapapun. Akibatnya, pada 14 April, Musk mengumumkan berita mengejutkan bahwa dia akan membeli Twitter seharga 43,4 miliar dolar, yang setara dengan saham seharga 54,2 dolar per saham. 10 hari kemudian, Dewan Direksi Twitter bertemu dan menyetujui tawaran Elon Musk untuk membeli. Harga ditutup pada 44 miliar dolar. Namun, Dewan juga mengajukan dua syarat. Salah satunya adalah Musk tidak diizinkan memposting sesuatu yang negatif tentang Twitter sampai kesepakatan ditutup. Dan kedua, jika dia mundur, Elon Musk harus membayar 1 miliar dolar. Elon Musk telah menerima. Namun, 10 hari kemudian, Musk kembali mengumumkan bahwa dia tidak ingin membeli Twitter lagi. Alasan yang dia berikan adalah angka Twitter yang ambigu. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 5% akun di Twitter adalah palsu. Tapi Elon Musk percaya, hingga 20% akun palsu. Jadi dia memutuskan untuk tidak membeli. Namun menurut banyak ahli, alasan yang diberikan Musk hanyalah sebuah alasan. Tapi sungguh, dia merasa tidak menguntungkan dengan kesepakatan ini. Menurut laporan laba rugi Twitter, dari 2010 hingga 2017, perusahaan terus merugi ratusan juta dolar. Hanya 2018 dan 2019 yang menguntungkan. Pada tahun 2021, kerugian terus berlanjut, dan kerugian mencapai 1,2 miliar dolar. Jadi, perusahaan ini jelas bukan angsa yang bertelur emas, bahkan harus mengeluarkan uang untuk mengimbangi aktivitas perusahaan. Jadi jika perusahaan menghasilkan keuntungan 500 juta dolar setiap tahun, dengan jumlah uang yang dihabiskan 44 miliar dolar, Elon Musk membutuhkan waktu hingga 88 tahun untuk memulihkan modal. Seperti yang Anda tahu, perusahaan sekarang adalah perusahaan swasta, jadi tidak ada stop untuk menghitung harga naik atau turun. Namun, ketika Elon Musk mengatakan dia tidak ingin membeli Twitter lagi, dan mengatakan akun virtual menyumbang 20%, itu membuat Twitter tidak menguntungkan. Uang iklan dikurangi sebesar 270 juta dolar. Maka Dewan Direksi Twitter memutuskan untuk memaksa Musk membeli perusahaan tersebut, dengan menggugat di pengadilan AS, dan setelah berbulan-bulan litigasi, Musk akhirnya terpaksa membeli perusahaan tersebut. Untuk membeli perusahaan tersebut, Musk menghabiskan dana sebesar 46,5 miliar. Di mana 44 miliar adalah harga perusahaan dan 2,5 miliar adalah pajak dan biaya. Tapi Musk tidak punya banyak uang. Meski menjadi orang terkaya di planet ini, uang Musk berupa saham Tesla, bukan uang tunai.
Untuk memiliki 46,5 miliar, Elon Musk harus mentransfer 15 miliar dolar saham Tesla, 4 miliar dolar saham Twitter, dan meminta lebih banyak teman untuk mendukung 7 miliar dolar. Di mana Pangeran Arab Saudi menyumbang 2 miliar, sisanya adalah pinjaman bank. Hingga kini, Musk telah kehilangan ratusan juta dolar bunga ban setiap tahun atas akuisisi Twitter. Setelah pembelian, Musk langsung memecat CEO dan Chief Financial Officer. Dan kemudian memberhentikan lebih dari setengah staf untuk memotong biaya. Musk juga segera membentuk tim manajemen kebebasan berbicara, membuka akun bagi mereka yang terkunci. Termasuk akun Donald Trump. Tetapi Tuan Trump menjawab bahwa dia tidak akan kembali ke Twitter lagi, karena dia memiliki jejaring sosialnya sendiri. Elon Musk juga berencana menambahkan lebih banyak fitur ke Twitter, seperti fitur obrolan, hiburan, dan permainan seperti Facebook. Ini mungkin arah yang tepat ketika Facebook semakin dibenci. Adapun kebebasan berbicara, ada banyak argumen bahwa Elon Musk tidak membedakan antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Sejak pembaruan Twitter, platform tersebut telah penuh dengan aktivitas pendukung Nazisme dan seksisme. Tidak yakin kemana arah masa depan Twitter. Sekarang Twitter adalah perusahaan swasta, hasil bisnisnya tidak perlu dipublikasikan. Kami tidak akan tahu apa-apa tentang perusahaan ini, kecuali Elon Musk dengan senang hati memposting informasi di Twitter. Menurut Anda, apakah membeli Twitter itu benar atau salah? Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.